Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Tegarsa dengan NIM 1032250017. Saya di sini akan mempresentasikan tentang optimalisasi kris sebagai tantangan digital terhadap pengguna dengan literasi teknologi rendah pada UMKM Kebayoran Lama. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu inovasi yang menjadi fokus nasional adalah pengguna KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai metode pembayaran yang non-tunai, yang mudah, cepat, dan aman. Pemerintah melalui Bank Indonesia terus mendorong percepatan transaksi digital untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya penting bagi sektor formal, tetapi juga berpotensi besar meningkatkan efisiensi transaksi pada sektor informal, termasuk pedagang kaki lima yang jumlahnya sangat besar di berbagai kota Indonesia. Meskipun demikian, implementasi KRIS pada UMKM belum optimal. Banyak UMKM yang masih mengandalkan transaksi tunai karena keterbatasan literasi teknologi, ketidakpahaman terhadap manfaat KRIS, serta adanya kekhawatiran terhadap biaya, jaringan internet, atau perangkat yang digunakan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Tema penelitian ini adalah bagaimana transformasi digital dapat diterima oleh pengguna dengan literasi teknologi rendah, serta bagaimana tingkat literasi tersebut mempengaruhi penggunaan KRIS. Rumusan masalah. Seberapa tinggi tingkat literasi teknologi UMKM terhadap KRIS? Mengapa masih terdapat UMKM yang enggan menggunakan KRIS di era pembayaran digital? Apa saja kendala yang dihadapi UMKM dengan literasi teknologi rendah menggunakan KRIS? Ruang lingkup kajian. 1. Literasi teknologi UMKM. 2. Pemahaman UMKM terhadap penggunaan KRIS. 3. Kendala yang tantangan menggunakan KRIS. 4. Efektivitas dan efisiensi transaksi. 5. Dampak sosial dan ekonomi UMKM. Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan tingkat literasi teknologi UMKM terhadap penggunaan KRIS. 2. Menggambarkan alasan UMKM dengan menggunakan KRIS. 3. Memaparkan kendala yang dihadapi UMKM dengan literasi rendah. Anggapan dasar. Menurut Mulyani, pada tahun 2020, sistem informasi merupakan alat untuk mempermudah pengelolaan data menjadi informasi yang bermanfaat. Bank Indonesia pada tahun 2022 menyatakan bahwa KRIS adalah standar pembayaran nasional untuk transaksi aman dan inklusif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tor Jomar Junior dengan NIM 103224003. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan sebab dari kelompok saya, yaitu definisi QRIS yang ada pada sebab 2.1. QRIS atau yang disebut Quick Response Code Indonesia Standard merupakan standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS bertujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran digital dengan menyatukan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu kode QR. Dengan adanya QRIS, pelaku usaha cukup menyediakan satu kode QR meskipun konsumen menggunakan aplikasi pembayaran yang berbeda-beda. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat pengawasan sistem pembayaran oleh regulator. Penerapan QRIS menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung perkembangan masyarakat non-tunai atau yang disebut dengan cashless society di Indonesia. Kemudian ada 2.2 pada sebab 2.2 tentang literasi teknologi dan literasi digital. Literasi teknologi dan literasi digital merupakan faktor penting bagi UMKM dalam memanfaatkan QRIS secara optimal. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi pembayaran, tetapi juga mencakup pemahaman pengelolaan keuangan digital.
pencatatan transaksi otomatis, serta analisis laporan keuangan. UMKM dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih efisien dalam bertransaksi, mampu menekan biaya operasional, dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pemanfaatan QRIS yang didukung oleh literasi digital dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan pendapatan UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Zara Tallah Aliasgar dengan NIM 103225022. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya pada bab 2 di 2.1.3, yaitu di mana teknologi acceptance model atau TAM. Jadi TAM ini adalah teori yang kita pakai dalam penelitian kita. Jadi latar belakangnya, TAM itu dikemukakan oleh Davis pada tahun 1981 yang merupakan perpanjangan dari TRA. TAM didesain untuk memprediksi penerimaan dan atau penggunaan sistem informasi oleh user dan keuntungan bagi sebuah pekerjaan. Lalu di sini terdapat gambar dari teori tersebut. Saya akan menjelaskan dari teori-teori tersebut, apa sih maksud dari teori-teori itu dan apa maksudnya yang ada di tabel-tabel itu. Jadi pertama itu ada yang namanya external variable. Maksud dari external variable ini adalah faktor-faktor dari luar pengguna yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap teknologi. Contohnya tingkat pendidikan dari para pengguna QRIS ini, dari pengguna pedagang ini. Lalu yang kedua itu adalah literasi digital. Yang dimaksud dari literasi digital ini adalah pemahaman mereka terhadap si sistem pembayaran QRIS tersebut, sebagai seberapa jauh dia itu memahami QRIS. Lalu yang terakhir itu adalah pengalaman menggunakan teknologi. Lalu ada lagi yang namanya perceived ease of use, yang artinya itu adalah persepsi kemudahan bagi pengguna. Jadi maksudnya dari ini adalah menggambarkan sejauh mana seseorang merasa bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan tidak rumit. Contohnya pada QRIS tersebut. Contohnya pada QRIS. Jadi QRIS itu yang pertama adalah mudah dipelajari, dan yang kedua proses transaksinya itu sangat sederhana. Karena dengan kita hanya nge-scan barcode tersebut, kita langsung bisa bertransaksi dengan orang tanpa kita harus mengeluarkan uang dari dompet kita. Lalu yang ketiga itu tidak membutuhkan banyak langkah. Karena QRIS ini hanya tinggal nge-scan, jadi hal itu sangat mempermudah kita. Lalu ada juga yang namanya perceived unaccessibility. Jadi itu artinya adalah, maksudnya itu adalah persepsi kegunaan. Jadi maksudnya itu adalah menggambarkan sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat atau meningkatkan kinerja mereka. Contohnya QRIS itu mempercepat transaksi. Ya seperti yang saya tadi bilang, dengan QRIS ini kita bisa hanya dengan nge-scan, lalu kita sudah dapat membayarnya tanpa harus ribet membuka-buka dompet. Lalu yang kedua itu adalah mengurangi penggunaan uang tunai. Lalu yang ketiga ini adalah mempermudah pencatatan penjualan. Maksud dari mempermudah pencatatan penjualan ini, dengan adanya QRIS, untuk seorang pengusaha atau seorang UMKM, dengan adanya QRIS ini sangat minimnya terjadi penyalahgunaan. Maksudnya dari penyalahgunaan itu adalah uang yang diterima oleh kasir pada saat itu tidak bisa diambil oleh kasir, tetapi dengan menggunakan QRIS ini, QRIS itu bisa langsung masuk ke rekening si pemiliknya. Lalu ada yang namanya behavioral intention atau niat perilaku. Jadi maksudnya adalah keinginan atau niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Jika
pedagang itu merasa QRIS mudah dan bermanfaat, maka niat menggunakannya akan semakin kuat. Lalu yang terakhir itu ada actual system use atau penggunaan sistem secara nyata. Tahap terakhir yaitu penggunaan teknologi yang benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika niat sudah terbentuk, maka pengguna akan benar-benar menggunakan QRIS dalam transaksi. Jadi kalau sudah ada niat, orang itu akan menggunakan QRIS walaupun bagaimanapun caranya dia tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya, dia akan tetap belajar, tetap berusaha untuk mencari tahu jika dia itu sudah ada niat dalam dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afif Indrajaya, NIM 10.322.5018. Saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran pada subbab 2.4. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model. Model ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi, kemudahan pengguna, dan persepsi kegunaan. Teknologi yang mudah digunakan cenderung dianggap lebih bermanfaat. Kedua, persepsi tersebut memengaruhi niat pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada penggunaan aktual. Dalam penelitian ini, penerimaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaannya, khususnya pada pengguna dengan literasi teknologi rendah. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Frans Pratama Tarigan dengan NIM 10.322.5021. Di sini saya akan menjelaskan poin 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang digunakan diambil dari hasil wawancara langsung dengan pedagang dan tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik. Lalu di poin 3.2 objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai di kalangan pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana QRIS digunakan oleh pedagang serta hambatan dan tantangan yang mereka hadapi saat menggunakan QRIS. Lalu pada poin 3.3 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitaran Kebayoran Lama. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat pedagang yang sudah atau maupun belum menggunakan QRIS. Lalu pada poin 3.4 jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden, yaitu pada para pedagang memiliki tingkat literasi rendah melalui proses wawancara. Sementara itu data sekunder diperoleh dengan cara melakukan riset secara digital, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber yang terdapat di internet. Lalu pada poin 3.5 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian ini merupakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu pada poin 3.6 teknik analisis data. Perubahan sistem moneter global membawa implikasi terhadap cara data dianalisasi dalam berbagai penelitian ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan secara sistematis untuk menjawab masalah yang telah ditentukan. Lalu pada poin 3.7 kerangka penelitian. Kerangka penelitian dibuat agar bisa menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian secara sistematis dari awal sampai akhir. Penelitian ini dimulai dengan mencari tahu masalah yang ada di pedagang menggunakan QRIS. Saya Aditya Alfar dengan NIM 10.3225008. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian dan juga pembahasan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran pada pelaku UMKM di wilayah Kebayoran Lama sekitar, dengan pendekatan
Teknologi Acceptance Model atau TAM. Selanjutnya saya akan memaparkan di bab 4 ini, yaitu pembahasan yang memiliki dua bagian. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian dan juga hasil penelitiannya. Jadi bagian pertama 4.1 saya akan memaparkan gambaran umum lokasi dan juga objek penelitiannya. Jadi penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kebayoran Lama sekitar. Kenapa kita memilih wilayah Kebayoran Lama? Karena di daerah Kebayoran Lama terdapat UMKM yang beraneka ragam dan juga menjadi relevan untuk mengamati tingkat pemahaman dan penggunaan QRIS. Selain itu, pemilihan juga mempertimbangkan efisiensi mobilitas pelaksanaan penelitian. Jadi hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa poin yang menjadi alasan kenapa saat ini belum menggunakan QRIS. Jadi poin yang pertama merupakan pengetahuan tentang QRIS. Jadi seperti ini, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku UMKM itu sudah mengetahui apa itu QRIS, tetapi juga terdapat beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui juga, dan mereka juga tidak mengetahui cara penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Nah, dari hasil wawancara juga ada poin kedua, yaitu kendala penggunaan QRIS. Di sini maksudnya pelaku UMKM telah mengetahui QRIS menyampaikan beberapa kendala dalam penggunaannya. Yang pertama, kebiasaan menggunakan pembayaran tunai, terus keengganan membuka rekening bank, dan yang menjadi faktor utama adalah keterbatasan waktu dalam pencairan dana yang hanya dapat dilakukan pada akhir pekan. Oke, selanjutnya poin ketiga juga ada kaitan dengan teori TAM atau juga bisa dibilang teknologi acceptance model. Jadi kenapa bisa berkaitan dengan konsep ini? Karena adanya niat individu untuk menggunakan teknologi. Meskipun QRIS dipahami sebagai teknologi yang bermanfaat pada UMKM, tetapi juga niat pelaku pada UMKM tersebut untuk menggunakannya belum terbentuk secara optimal, seperti itu. Jadi dari beberapa poin yang telah saya paparkan, 3 poin tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teknologi belum tentu diikuti oleh penggunaannya apabila masih terdapat hambatan, kebiasaan, dan faktor operasional juga. Kedua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 5 yang berisikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari penelitian kita selama ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang itu sudah mengetahui apa itu sih QRIS, tapi masih ada juga orang yang belum paham atau belum tahu apa itu QRIS. Namun pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan secara aktif dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori yang kita pakai, yaitu Technology of Acceptance Model atau TAM, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan teknologi QRIS masih sangat rendah pada aspek behavioral intention, yaitu niat pelaku untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam TAM, behavioral intention merupakan faktor paling penting yang menentukan apakah seseorang akan benar-benar menggunakan suatu teknologi atau tidak. Rendahnya niat penggunaan QRIS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu masih adanya preferensi pelaku UMKM terhadap penggunaan uang tunai, yang dimana dengan penggunaan uang tunai ini orang tersebut itu merasa lebih praktis dan sudah terbiasa menggunakannya.
Jadi mungkin dia itu agak sedikit malas untuk berpindah atau transformasi teknologi menjadi QRIS yang aslinya itu lebih mudah dibandingkan uang tunai. Lalu yang kedua, ada keengganan untuk membuka rekening bank sebagai syarat dalam pembukaan atau penggunaan QRIS ini. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan fleksibilitas pencairan dana, yang dimana dalam mencairkan dana yang ada dalam QRIS ini tidak bisa diambil seenaknya atau kapanpun. Sebab hasil dari wawancara yang telah kita lakukan bahwa untuk mengambil dana dari QRIS ini hanya bisa dilakukan di akhir pekan, yang membuat si pelaku UMKM ini merasa kurang diuntungkan. Lalu faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan, perceived ease of use, dan persepsi kegunaan, perceived unusefulness, sehingga pada akhirnya menurunkan behavioral intention untuk menggunakan QRIS. Akibatnya, meskipun teknologi QRIS sudah tersedia dan dikenal, tingkat adopsinya di kalangan pelaku UMKM ini masih belum optimal. Lalu berikutnya ada saran. Jadi di sini terdapat 3 saran. Yang pertama untuk pemerintah, yang kedua untuk UMKM, dan yang ketiga adalah untuk penelitian selanjutnya. Jadi yang pertama untuk pemerintah. Jadi saran untuk pemerintah untuk kedepannya adalah pemerintah itu diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi penggunaan QRIS kepada pelaku UMKM, serta memberikan kemudahan dalam proses, mungkin dalam proses pembukaan rekening atau dalam proses pencairan dana, yang mungkin nanti bisa lebih dikembangkan untuk bisa dicairkan kapan saja, tidak hanya di hari-hari libur saja atau di akhir pekan. Lalu bagi pelaku UMKM, jadi saran untuk pelaku UMKM ini untuk kedepannya, maka lebih baik pelaku UMKM ini sudah menerapkan sistem QRIS ini. Sebab yang seperti kita ketahui bahwa jika hampir semua orang, atau enggak semua sih, tapi hampir semua orang lah, terutama Gen Z, itu jarang memegang cash. Rata-rata dari Gen Z itu lebih sering menggunakan QRIS. Nah, maka dari itu diharapkan untuk UMKM kedepannya itu membuka atau mengadakan teknologi QRIS agar lebih mudah dalam transaksi pembayaran. Lalu yang ketiga ada untuk peneliti selanjutnya. Jadi untuk peneliti selanjutnya itu diharapkan untuk mungkin menambah jumlah responden, dan juga untuk mengembangkan variabel penelitian agar hasil penelitian ini lebih luas dan lebih mendalam. Mungkin kalau untuk di penelitian kita ini belum cukup luas dan mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.